dibukanya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Raja Aswawarman keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada para brahmana. Dan para brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para brahmana. Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatera. Dalam zaman kuno 400 sampai 1500 terdapat 2 kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Sumatera dan Majapahit. Zaman Sriwijaya. Menurut M.R. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra 600 sampai 14.000 yang bercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit 1293 sampai 1525 yang bercirikan keprabuan. Kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia Merdeka sekarang, negara proklamasi 17 Agustus 1945. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra. Hal ini termuat dalam prasasti kedudukan bukti di kaki Bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarik 605 caka atau 683 dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lainnya. Kunci-kunci lalu lintas laut di sebelah barat dikuasainya, seperti Selat Sunda 683. Kemudian Selai Malaka 775. Pada zaman itu, Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pada pedagang pengrajin dada pegawai raja yang disebut Tuhan An Fatakfura sebagai pengawal dan pengumpul semafekam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknik pembangun gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Agama dan kebudayaan dikembangkannya dengan mendirikan suatu universitas agama Buddha yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musafir dari negara lain, misalnya dari Cina, belajar terlebih dahulu di universitas tersebut, terutama tentang agama Buddha dan bahasa Sanskerta, sebelum melanjutkan studinya ke India. Bahkan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya.
Misalnya Dalma Kitri, cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut, yaitu berbunyi Marfuat Manua Sriwijaya Cidayatra Subsiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, Stambuk A421-2229. Di sini saya akan membahas tentang zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memecahkan nilai-nilai nasionalisme. Telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-8 yang ikut membantu membangun Candi Kalasan untuk Dewatara dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Salendra. Abad ke-7 dan 9, refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur, Candi agama Buddha pada abad ke-9, dan Candi Prambanan, Candi agama Hindu pada abad ke-10. Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut, di Jawa Timur muncul kerajaan-kerajaan Isana pada abad ke-9, Dharma Wangsa pada abad ke-10. Demikian juga kerajaan Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragam. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa yang hidup berdampingan secara damai. Menurut Prasasti Kalagen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama Benggala, Kola, dan Kampa. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami penggemblengan lahir dan batin di hutan dan tahun 1019 para pengikutnya. Rakyat dan Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi instan sebagai nilai-nilai sila keempat. Demikian pula menurut Prasasti Kalagen, pada tahun 1037, Raja Airlangga memerintah untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelima. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan yang mencapai zaman kemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada, yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu atau Malaysia sekarang sampai Irian Jaya melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam suatu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama 1365. Dalam kitab tersebut terdapat istilah Pancasila. Empu Tatular mengarang buku Sutasomo, dan di dalam buku itulah kita menjumpai slogan Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda tetapi satu. Tujuan adanya sebab tidak agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menjunjung adanya realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan Buddha. Bahkan salah satu bawaan kekuasaan, yaitu pasal, justru telah memeluk agama Islam. Toleransi positif dalam bidang agama yang dijunjung tinggi sejak masa bahari yang telah siram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rianuta. Di sini saya akan membawakan materi Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat, maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai luhur. Pandangan hidup adalah yaitu diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga dirinya mampu menimbulkan tekad untuk mewujudkan sikap hidup sehari-hari. Artinya kita harus membawa nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap bangsa dimanapun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohani kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia, maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan serta adat istiadat bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, serta keadilan dan kenyataan secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Sejarah bangsa Indonesia merupakan bukti bahwasannya nilai tersebut sudah tercermin dalam pola hidup para nenek moyang bangsa Indonesia dan juga terdapat pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para raja penguasa di berbagai kerajaan Indonesia pada zaman dahulu, yang di dalamnya sudah mengandung nilai luhur Pancasila yang digunakan sebagai suatu tatanan cara mencapai tujuan-tujuannya, bahkan telah menjadi sebuah pandangan hidup masyarakat pada zaman tersebut. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral ini yang kemudian memberikan pedoman, pegangan, bahkan kekuatan rohania kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi sebuah ideologi bangsa yang harus dihormati serta dijunjung tinggi untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya Miftahul Jana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.